Pro dari Pendidikan Olahraga NIM 2019-87-0035. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, gerakan pembaruan dalam Islam. Gerak pembaruan Islam disebut tajdid, yang dipelakunya disebut menjadid. Kata tajdid terdiri secara bahasa berarti mengembalikan sesuatu kepada kondisi yang seharusnya dalam bahasa Arab. Sesuatu dapat dikatakan jadid baru apabila bagian-bagian masih erat ternyatu dalam masih jelas. Pengertian ini menunjukkan bahwa suatu yang akan mengalami proses tajdid adalah suatu yang memang telah memiliki wujud dasar yang real dan jelas. Itulah sebab hanya syariat Islam satu-satunya syariat sawiyah yang mungkin mengalami tajdid karena dasar dijakan masih terjaga dengan sangat jelas dan dapat ditanggungjawabkan. Hal-hal yang mendasari muncul gerakan pembaruan Islam di antaranya adalah 1. Kekeluaran hakikat dan budaya dalam memulai tercampur di negara-negara Islam. 3. Budaya yang menyimpang dari Al-Quran dan hadis. 4. Ketidaksejalannya pemikiran antar organisasi Islam. 5. Dunia Islam mengalami kemunduran dibandingkan dengan Barat sehingga mereka berusaha bangkit dengan mencontoh Barat dalam masalah politik dan keberadaan untuk menciptakan balas. Perbaruan Islam adalah upaya untuk menyelesaikan paham keagamaan Islam dalam perkembangan dan ditimbulkan kemajuan ilmu pengetahuan dalam teknologi modern. Dengan demikian dan perbaruan dalam Islam ukiran akan berarti mengubah, mengurangi atau membatasi teks Al-Quran maupun hadis lainnya yang sesuai pada atas keduanya. Materi selanjutnya adalah latar belakang berdiri dan tujuan Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan oleh Ki Haji Ahmad Dahlan yang ingin memunirkan ajaran Islam dari berbagai pengaruh hal-hal mustik adab masyarakat Indonesia pada zaman dahulu. Muhammadiyah ada untuk mendukung gerak Ki Haji Ahmad Dahlan tersebut melalui kegiatan dakwah di masyarakat. Selain itu, kemungkinan ajaran Islam tujuan Muhammadiyah juga mencakup sebagai hal untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya dengan begitu seluruh masyarakat Muslim Indonesia dapat menjalankan ajaran Islam yang benar melalui dengan syariat Islam sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW yang menjadi tauladan. Faktor lain yang menjadi latar belakang organisasi Islam yang tidak lainnya adalah paham-paham modern dari masa kolonial seperti diketahui perbaruan negara penjajah yang datang di Indonesia melalui paham moderasi Eropa, mulai dari paham individualisme dan liberalisme, rasionalisme hingga sekularisme. Beberapa paham ini bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, sehingga tidak ada warna yang dipilih, maka dia melahirkan generasi baru Islam yang liberal dan sekuler. Muhammadiyah merupakan gerakan yang melaksanakan dakwah amar, tujuan menegakkan dan mewujudkan tinggi agama Islam. Tujuan Muhammadiyah ini dilakukan untuk membangun masyarakat Islam sebenar-benarnya. Masyarakat yang memahami prinsip Islam sebenarnya serta menjalankan dengan baik tanpa adanya pengaruh tradisi atau budaya lain yang bertentangan. Materi selanjutnya Ki Haji Ahmad Dahlan
dan pemikirannya. Pemikiran Ahmad Dahlan tentang pendidikan Islam dapat dikatakan sebagai awal kebangkitan pendidikan Islam di Indonesia. Gagasan perbaruan sempat dapat masyarakat waktu itu, terutama di lingkungan pendidikan tradisional. Demikian bagi Dahlan, tantangan tersebut bukan merupakan hambatan, melainkan tantangan yang perlu secara berbijaksana. Harus didamaikan, perbaruan harus mengalir dan bergerak. Tujuan sebagai masalah kehidupan yang demikian kompleks. Dengan demikian, peran pendidikan Islam menjadi semakin penting dan tragis untuk nantiasa mendapat perhatian dan serius. Pendidikan merupakan media yang sangat tragis untuk mencerdaskan umat. Gerakan organisasi sosial keagamaan di Indonesia memiliki peran yang sangat penting. Salah satu antara adalah Persyarikatan Muhammadiyah yang dibangun oleh Ki Ahmad Dahlan. Muhammadiyah memiliki tridimensi gerakan yakni Islam, dakwah, dan perbaruan. Muhammadiyah mampu mengukur semua bidang kehidupan dan mendapat simpati banyak orang, sehingga tidak heran jika ini untuk melanjutkan kemudahan lanjut anggota yang selalu mewujudkan grafik naik pada setiap tahunnya. Praktek keagamaan masyarakat saat ini adalah menyimpang dari nilai-nilai seperti praktek Sayatul Biat dan Murafat. Maka Ahmad Dahlan berusaha mendobrak dan menerapkan kemampanan tradisi yang sudah berurat akar dalam masyarakat tersebut dengan adanya tahjid soko guru. Gerakannya corak demi pemikiran Islam dalam Ahmad Dahlan pada umumnya bergerak pada pengawasan bercorak bersensi karena pengaruh ada istiadat lokal. Dengan kata lain, inspirasi Islam yang direkonstruksi lagi menjadi Islam pengaruh seharusnya. Oleh karena itu perbaruan dalam Muhammadiyah berarti memperbarui pemahaman Islam dengan kembali kepada kealias Islam. Materi selanjutnya Mukadimah Anggaran Dasar dan AD atau ART Muhammadiyah. Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah merupakan ideologi Muhammadiyah yang diberikan gambaran tentang pandangan Muhammadiyah, termaktub di dalam cita-cita yang ingin diwujudkan Muhammadiyah dan cara-cara yang berguna untuk mewujudkan sebagai sebuah ideologi. Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah menjiwai sebagai gerakan yang usaha Muhammadiyah. Sementara ini landasan dasar organisasi Muhammadiyah dalam setiap gerak langkahnya dan adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul. Landasan gerak ini Muhammadiyah kemudian bergerak menjalankan aktivitas sehingga tampak dalam masyarakat ciri khas geraknya. Kedua landasan berdasarkan tersebut menjadi semacam buku induk organisasi yang selalu menjadi rujukan dalam menentukan kebijakan. Secara administrasi organisasi, kedua landasan tersebut kemudian menjadi inspirasi untuk menyusun dokumen-dokumen dan ditubuhkan sebuah organisasi modern, yaitu berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Pada awal berdirinya AD atau ART Muhammadiyah sudah disusun oleh Kiai Ahmad Dahlan beserta para murid dan sejawatnya.
ARD atau ART hanya berdiri dari pasal-pasal dan ayat-ayat sebagai batang tubuh sebelum mukadimah. Dalam AD atau ART tersebut hanya termuat hal-hal yang bersifat teknis tentang organisasi Muhammadiyah seperti nama organisasi, lambang, kedukungan, dan lainnya. Selama setahun-tahun sejak berdirinya para pemimpin dan lembaga Muhammadiyah secara organisasi sebelum mempunyai dokumen yang memuat prinsip-prinsip, cita-cita, serta pemikiran-pemikiran dasar dari pendirian organisasi Muhammadiyah. Materi selanjutnya, kepribadian Muhammadiyah. Kepribadian Muhammadiyah adalah rumus yang menggambarkan hakikat Muhammadiyah serta apa yang dasar pedoman amal, usaha, dan berwujudnya Muhammadiyah serta sifat-sifat yang dimiliki. Fungsi kepribadian Muhammadiyah adalah sebagai landasan pedoman yang menggagas bagi gerak Muhammadiyah menunjukkan cita-cita mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, dan amal usaha Muhammadiyah berdasarkan sebagai gerak dan prinsip-prinsip yang kesimpulan dalam mat, yaitu hidup manusia harus berdasarkan tauhid, ibadah, dan taat kepada Allah. Hidup manusia bermasyarakat mematuhi ajaran-ajaran agama Islam dengan keyakinan bahwa ajaran Islam itu suatu yang landasan kepribadian dan ketertiban bersama untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Menengah adalah mewujudkan tinggi agama Islam dalam masyarakat adalah kewajiban sebagai ibadah kepada Allah dan kepada sesama manusia. Melancarkan amal usaha dan perjuangan dengan ketertiban organisasi. Materi yang terakhir, matan yakin dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Matan atau isi kepribadian Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah suatu bukan gerakan Islam, termaksud gerakan adalah dakwah. Itu yang diberikan kepada kedua bidang, yakni seseorang orang masyarakat kepada orang yang sudah Islam, bersifat tajdid, pembaruan untuk kembali kepada ajaran Islam yang murni, dan kepada yang belum masuk Islam bersifat ajakan untuk memelukkan Islam, pedoman prinsip maka asal demi kalimat pemegang teguh akan ajaran Allah Rasulullah sebagai bangunan di senap menggunakan secara serta menempuh ajaran yang di sifat-sifat Muhammadiyah. Sekian dari hafalan saya. Bila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.